Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nah jadi di sini aku akan membagiin video tutorial membuat website menggunakan Laravel 11. Nah jadi di sini aku akan nanti tunjukin langkah-langkahnya. Tapi nanti kalau misal karena di sini nanti aku akan tunjukin langkah-langkahnya. Terus nanti aku akan tunjukin step by stepnya. Terus nanti karena di sini aku juga masih baru belajar untuk pembuatannya, jadi harap maklum ya teman-teman. Nah di sini sebelum lanjut untuk pembuatan websitenya, di sini aku punya beberapa pengertian tentang Laravel ini. Nah jadi Laravel ini itu adalah framework PHP atau alat bantu untuk bikin aplikasi web. Nah, Laravel ini dia ini sudah dikasih semua untuk kerangka-kerangkanya itu seperti routing, database, out, dan lain-lain. Nah, di Laravel ini dia pakai arsitektur MVC, yaitu model itu untuk model sama database-nya, view-nya itu untuk tampilan HTML-nya, dan sedangkan controller itu untuk otak yang mengatur alur datanya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa buka website Laravel ini tadi dari sini. Terus teman-teman klik ini, terus langsung ke sini. Terus teman-teman bisa klik documentation. Nah, di sini ada beberapa versi dari Laravel ini. Nah, versi 12 ini itu versi yang terbaru ya. Nah, ini karena kita akan mau buat versi yang 11, berarti kita pakai versi yang 11. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk versi yang 11-nya sama aja ya. Nah, jadi sebelum teman-teman membuat website Laravel ini, teman-teman harus mendownload Laravelnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman membuat di file explorer teman-teman itu membuat folder. Di sini aku sudah membuat folder namanya tugas manajemen. Nah, di sini kita mau langsung ke terminalnya. Nih, di sini. Nah, di sini kita mau buat terminalnya ya. Nah, di sini sudah terbuka untuk terminalnya ini. Nah, yang pertama-tama yang dilakukan yaitu teman-teman buka lagi web browsernya Laravel. Terus teman-teman di sini coba aku mau pakai dari versi yang 10 supaya dia cepat. Nah, di sini aku mau copy paste dari yang ini. Nah, di sini udah kita copy. Terus teman-teman balik lagi ke CMD-nya di sini. Nah, kita paste. Nah, di sini teman-teman ganti versinya jadi Laravel 11. Nah, ini namanya diganti jadi nama project teman-teman. Underscore tugas. Nah, kita enter. Nah, ini untuk penginstalannya itu nanti tergantung jaringan teman-teman ya, kecepatannya ya. Kita tunggu aja. Oke, teman-teman. Aduh, maaf. Nah, di sini sudah selesai untuk penginstalannya ya. Jadi teman-teman bisa buka cd manajemen underscore tugas. Buka foldernya teman-teman ya yang sudah dibuat tadi. Terus ini kita enter. Nah, kita masuk pakai kode spasi titik. Enter. Nah, nanti dia akan menuju ke sini. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya semuanya nih. Nah, untuk mengecek ininya bisa atau enggak, kita bisa menggunakan di sini kita ke terminal. Nah, sini kita ketik php artisan serve. Nah, ini
bisa kontrol klik atau paste, copy ya. Nah, di sini buka lagi ke web browser teman-teman. Nah, pas kita masuk ke ininya. Oh, berarti dia pemanggilannya itu bentar teman-teman. Bentar. Nah, jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa buka INV ini. Nah, di bagian DB connection ini, karena kita menggunakan MySQL, ini kita ganti jadi MySQL dulu. Nah, ini yang di komentar kita hidupkan. Nah, ini kita ganti nama database-nya jadi DB underscore manajemen tugas. Nah, ini passwordnya harus sudah apa-apain dan ini dari username pakai root ya. Kita Ctrl S. Nah, ini app time zone-nya ini kita ganti jadi Asia ya. Asia atau Jakarta. Nah, nih Ctrl S. Nah, di sini udah nih teman-teman ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau lihat ini apakah database-nya sudah dibuat atau belum, teman-teman bisa buka web browser teman-teman. Di sini ke localhost /8000 ini. Nah, di sini jaringan lagi kurang bagus ya teman-teman, mohon ditunggu. Nah, di sininya error. Kenapa error? Sebentar teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa buka lagi di Visual Studio Code teman-teman ya. Kita mau lihat terminalnya Ctrl B klik. Nah, di sini teman-teman ketikkan PHP artisan migrasi. PHP artisan migrasi. Kita enter dulu. Nah, di sini ditanya apakah kamu mau database management ya? Kita buat yes. Nah, ini sudah dibuat teman-teman ya. Nah, setelah itu, bentar. Nah, jadi teman-teman tadi kan kita udah ngecek lewat terminal. Lewat terminal, tadi mana bentar. Bentar kita lihat dulu lewat terminal. Nah, di sini tadi kita sudah buat ya teman-teman ya. Di sini kita udah buat tadi itu. Nah, situ teman-teman buka browser teman-teman lagi. Nah, ini tadi sebelumnya sebelum di ini, nah ini kita mau localhost lagi ya. Localhost. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya, bentar. Nah, selanjutnya teman-teman buka web browser di sini, ketikkan sbadmin 2. Terus teman-teman klik ini. Nah, di sini ada tampilan ini, sbadmin ini. Terus selanjutnya teman-teman klik free download ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini sudah di-download. Kita buka dulu filenya. Jadi teman-teman, tadi kita udah jadi seperti ini ya. Terus tadi udah selanjutnya kita download sbadmin 2 ini. Teman-teman bisa buka browsernya, terus langsung ke sini. Nah,
di sini teman-teman bisa downloadnya lewat sini. Nah, karena aku sudah download ya teman-teman ya. Jadi di sini aku buka file tadi ya sudah download. Nah, ini sudah download. Ini aku mau klik 2. Nah, di sini ada namanya filenya. Oh, enggak, bukan. Jadi dia di extract here ya, teman-teman. Di extract here. Nah, kita tunggu teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, ini kita ganti rename. Kita ganti jadi SB admin 2. Nah, ini kita copy. Nah, kita copy terus kita mau buka Visual Studio Code-nya. Buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman sebentar. Nah, tadi kan kita udah copy ya teman-teman, ini di sini udah kita copy nih. Terus teman-teman buka Visual Studio Code teman-teman. Nah, kita mau pastenya itu di dalam folder public. Nah, pastikan teman-teman ngeklik si folder public ini sekali dulu ya. Terus kita pastekan di sini. Kita paste di sini. Nah, kita paste. Nah, kita tunggu ini. Nah, kita tunggu ini semuanya. Nah, ini masih berjalan. Kita tunggu sampai ini selesai. Nah, ketika ini sudah tidak berjalan, nah berarti tandanya dia sudah masuk dalam folder si public ini. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, lalu sini kita buka root ya teman-teman. Nih, buka root. Nah, ini buka root. Terus ini kita buka ke web PHP. Nah, di sini ada namanya root get ya. Nah, dan welcome ini. Nah, slash ini itu adalah URL-nya teman-teman. Nah, ini di sini slash-nya itu dia kosong. Nah, ini kenapa welcome? Karena dia mau menampilkan si view welcome-nya. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan yang menunya ini menuju ke dashboard ya, teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa kita sini kita buat route. Nah, di sini kita mau buat di sininya itu URL nanti di sininya dashboard ya. URL dashboard. Nah, ini kita mau bikin URL dashboard. Nah, di sini teman-teman bisa mengikutinya. Route. Nah, terus get. Nah, get terus bentar teman-teman. Get terus sini kita pakein dashboard karena dia mau ke halaman dashboard. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya controller karena dia ketika sebelum mengakses kelasnya itu, nah nanti itu artinya dia mau ngapain ya teman-teman ya. Terus, nah di dashboard ini kita mau buat yang namanya dashboard. Dashboard controller. Nah, oke kelas. Nah,
Nah, ini apa kelasnya itu namanya adalah kelasnya itu kita namain kelasnya indeks. Nah, indeks terus titik koma. Nah, ini di sini kita akan membuat yang namanya file dashboard controller. Karena di sini kita belum punya yang namanya dashboard controllernya ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka terminalnya ya teman-teman. Nah, di sini kita buka di tab baru ya. Itu buat PHP-nya, jangan diotak-atik ya teman-teman. Di sini kita buat baru di terminal sini ya. Nah, di sini kita ketikkan PHP artisan make a controller dashboard controller. Dashboard controller. Kita enter. Nah, dia sudah ada. Dia sudah berhasil untuk membuat yang namanya controller dashboard. Lihat di sini. Nah, dia sudah ada dalam sini dashboard controller.php. Nah, di sini kalau teman-teman memakai ekstensi klik kanan. Nah, di sini ada yang namanya import class. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya ekstensinya, teman-teman bisa download yaitu PHP namespace. Nah, ini. Teman-teman download PHP namespace resolver. Untuk kalau misalkan di sini di klik kanan itu ada yang namanya import class ya. Nah, di sini kita klik import class. Nah, tidak ada ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, karena di sini extension aku lagi nggak bisa ya teman-teman ya. Ini teman-teman di sini bisa klik otomatis. Nah, kenapa tuh pakai extension itu? Nanti akan menampilkan ini nih. Aku ketik dulu kodenya. Use app/http Ctrl Z http terus controllers. Oh, jangan lupa di slash lagi. /controllers. Nah, controllers. Oh, ininya slash-nya itu pakai slash yang ini teman-teman. Nih. Pakai slash yang ini. Nah, controllers terus slash dashboard controller ya. Dashboard controller. Nah, ini sudah nggak merah lagi ya teman-teman ya. Terus selanjutnya, nah, bentar teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan kita sudah membuat dashboard control ini. Kalau misalnya kita klik si robot ini, kita lihat dulu bentar. Nah, dia kan udah pakai kelas. Nah, ini kita bisa kebawain aja ya, biar kelihatan. Nah, karena kita mau bikin fungsi si indeksnya ini. Ya, terus kita mau bikin fungsi indeksnya ini, kita ke dashboard controller. Nah, terus controller ini, untuk fungsi si indeksnya ini, kita buat public function
Nah, di sini fungsi public function index. Nah, public function index. Nah, nih, terus kita di sini isinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini namanya itu adalah indeks. Nah, di sini juga dia namanya indeks. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini tuh indeksnya itu bisa mengakses di dalam sini teman-teman. Di sini dalam public function ini kita akan mengakses semuanya ya teman-teman. Sini kita ngomongin return. Nah, return view. Nah, kenapa pakai return view? Karena kita di sini akan menampilkan sebuah tampilan sini yang adalah seperti ini. Dashboard. Nah, dashboard. Terus jangan lupa pakai titik komanya juga. Nah, ini titik koma. Nah, oke, kita save. Nah, di sini teman-teman bisa ubah ini jadi nama ini bisa indeks atau tampilan. Tapi di sini kebanyakan orang-orang makanya indeks. Nah, di sini sudah return view dashboard. Nah, di sini dia di bagian research ini. Nah, di bagian research. Nah, di bagian research ini itu ada views. Nah, views yang akan kita panggil. Nah, sini kita buat namanya. Nah, di sini kita buat file namanya dashboard. Dashboard titik blade.php. Nah, di sini kita udah buat. Nah, di sini kita mau tes untuk si H1-nya. Nah, misalnya kita mau tes H1. Nah, di sini kita lihat, kita mau tes ya teman-teman ya. H1. Nah, di sini aku mau ketik ini halaman dashboard. Nah, dashboard, terus kita save, terus kita mau lihat di sininya apakah dia udah terganti jadi dashboard. Kita ubah. Sebentar, jadi no font. Bentar. Misalnya dia nggak bisa pakai H1, coba kita pakai HTML. Nah, kita isi bagian sini. Di bagian bodinya kita isi pakai H1. Nah, ini kita tulis ini halaman dashboard. Nah, kita save, coba kita mainin dashboard PHP ini. Kita lihat di sini. Nah, dashboard titik blade. PHP. Bentar. Jadi gini teman-teman. Nah, tadi itu si itunya kenapa not font? Karena seharusnya dipanggil dashboard aja. Terus tadi aku kurang ya. Nah, ini pas diiniin si dashboardnya ini dia error. Nah, sekarang ini tuh mau ingin memperbaiki di sini. Nah, di sini tambahin slash. Nah, kita Ctrl S ya teman-teman. Terus kita balik lagi ke sini, kita refresh ya. Maaf ya teman-teman, jaringan jelek. Ya teman-teman. Aku jual dia guys, please. Yes nih, app. Nah, ini tuh error ya guys. Wah, kok bisa? Sebentar ya teman-teman, verifikasi dulu. Jadi di sini Najwa mau verifikasi ya teman-teman. Nah,
tadi kenapa tuh nggak bisa ya gini nih. Sebelum jadi halaman ini tuh nggak bisa nih teman-teman. Nih, lihat nih. Jaringannya jelek banget. Nah, dia tuh internal server error. Ya, dia tuh di bagian app http controllers ya. Nah, buka teman-teman di sini. Teman-teman harus memastikan ini hurufnya itu app itu si P-nya tuh kecil. Kenapa kecil? Karena dia nggak mau kayak tadi itu error ya. Nah, Radanta. Nah, app-nya harus kecil. Terus ini kita save. Habis kita save, kita refresh lagi di browsernya. Nah, jadi teman-teman. Oke, lanjut. Bentar. Nah, jadi gini teman-teman. Tadi tuh kita tulis ini buat menampilkan tampilan si ASB admin 2 ini. Kita lihat dulu. Kita lihat di reviewnya ya. Bentar. Tadi sini live review. Nah, tampilan si dashboard ini ya. Nah, di sini kita buka di public ya. Di SD admin 2 ini kita cari namanya blank. Nah, ini blank. Ini kita ini aja. Nah, ini selanjutnya bentar. Nah, jadi di sininya nih di SB admin 2 ini kita lihat cari yang di sini ada yang namanya blank. Kita cari, nah ini ada blank. Nah, nanti kita mau anuin tampilannya yang ini teman-teman ya. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, di sini nah nanti akan dimasukkan ke dalam Laravel kita. Nah, nanti dia akan dimasukkan ke dalam sini. Nih. Ya. Nah, di sini nanti aku mau ganti dulu untuk nama si ininya. Bentar. Pokoknya di sini ini udah ketemu namanya blank HTML. Sebentar. Nanti aku lanjutkan di rumah. Ini teman-teman. Nah, ini kita close semuanya. Ini yang di blank ini kita copy semuanya, ya. Terus ini kita tutup semuanya, tutup, close, kita close. Nah, kita buka di sini di bagian review. Nah, di bagian views di bagian dashboard blade ini. Nah, di sini kita ini aku hapus, terus aku paste di sini. Nah, ini sudah aku paste ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah kita save, terus kita balik lagi ke sini. Kita reload ya. Nah, ini udah seperti ini. Nah, kita balik lagi ke sini teman-teman. Bentar. Nah, tadi kan kita sampai di yang Laravel. Bentar, tadi kita sampai di Laravel yang localhost itu ya. Nah, ini di sini. SB admin 2. Ini kenapa error? Karena di sini nah CSS dan itunya tampilannya apa sih JavaScript-nya gitu. Pokoknya CSS-nya itu berpindah tempat. Jadi makanya kenapa tampilan ini error ya. Di sini aku mau benerin. Kita di sini masuk ke sini lagi. Ini kita mau satu-satu ya teman-teman ya. Nah, di sini aku mau yang link ini custom fonts for this template nih link ini sama link ini ya. Nah, link ini jangan diapa-apain teman-teman karena dia udah fontsnya udah bawaan dari si Laravelnya ini. Nah, di sini kita misalkan sini mau kontrol kita mau di sini ya, coba. Nah, ini terus Naja mau yang 2. Jadi cuma ini.
Nah, di sini coba kita Ctrl D. Kita ini dulu Ctrl D. Oh, enggak. Ctrl Z. Bentar. Kayak kalau ini kayaknya aku nggak bisa. Ini jadi satu-satu aja. Coba di sini. Nggak gitu ya teman-teman, nggak pakai ini. Nah, di sini langsung aja di sini. Nah, coba kita pakai Alt plus kiri. Nggak bisa juga ya. Ctrl S aja deh, biar nggak hilang. Kita lihat di sini. Coba di refresh dulu. Soal tadi wifi-nya sempat dimatiin juga. Nah, ini masih sama teman-teman ya untuk tampilannya. Nah, kita buka lagi sini. Karena kita mau ganti si ini sama ininya. Di sini kita buka kurung kurawalnya 2. Nah, ini. Nah, gini. Nah, di sini kita ketikkan aset. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Ketikkan aset. Nah, selanjutnya lalu Ctrl klik coba ya. Di sini Ctrl klik. Nggak bisa berarti. Lalu buka kurung. Nah, di sini juga buka kurung. Sama tutup kurung, jangan lupa. Lalu kutip 1. Sini kutip 1. Nah, ketika udah seperti ini, teman-teman, nah di sini tekan shift. Nah, bisa 2, ini tekan shift. Terus kita cut. Nah, oke, hilang ya teman-teman ya. Nah, pastanya ini kita ditaruh di sini, di sebelum kutip 2, di sini. Nah, di sini kita klik dulu, klik kiri. Nah, ini kita di sini. Klik lagi. Alt ya. Nah, berarti di sini tadi klik kiri. Nah, di sini klik yang Alt-nya. Bentar.
Ini udah taruh sini dulu deh. Nah, ini di pastenya di sini. Nah, karena ini tadinya 2 kayak gini, jadi tadi kan habis di cut ya, jadi dia ditutup dulu, atau bisa kayak gini aja. Nah, begitupun dengan yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk CSS-nya ya teman-teman. Nah, setelah CSS, kita perlu memperbaiki yang namanya si ininya teman-teman. Woi. Tungguin dulu ininya. Nah, kita pulang ke bawah sampai yang ada bacanya script ya. Nah, di sini. Nah, ini JavaScript-nya ada 4 teman-teman nih. Nah, di sini kita mau ini dirapetin dulu supaya gampang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ada komentar juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku juga mau pakai komentar supaya nggak bingung untuk penjelasannya nanti. Sorry. Nah, oke di sini. Nah, karena lebih memudahkan, jadi ini kita rapetin aja. Nah, di sini karena kita tadi mau klik sama, di sini kita mau ini dulu. Nah, no. Kita ke bawah dulu. Nah, di sini kita Ctrl D. Nah, sampai ini kita Ctrl D. Terus ke bawah sampai sini. Bentar, ini biar jadi ini. Kita ini buka ininya aja. Coba kita di sini, jangan di sini. Nah, di sini salah pula. Nah, dia biasanya 3. Nanti coba aku pakai. Nah, di sini tambahkan. Nah, di sini tambahkan yang namanya ini. Nah, ini di tengahnya kita tambahkan asset ya. Dan ini juga sama. Nah, udah. Nah, di sini juga sama. Bentar ya, teman-teman. Aduh. Udah, bentar. Ini kita save dulu.
bentar. Tutup. Nah, di sini nah di sini kita buka lagi di bawah, di bagian bawah sini. Nah, di sini kita ganti juga sama ya seperti ini. Nah, sama nih di sini teman-teman. Ctrl S. Nah, jangan lupa kutip 1 ya nih. Nah, ini kutip 1 di sini ya. Nah, di sininya. Nah, kutip 1 semuanya. Nah, terus habis itu, nah, dari kutip 1 ini, dari kurung kurawal ini nih, sampai ini, nah, itu kita cut. Nah, terus kita taruh. Nah, ditaruh sebelum kutip 2 di sini. Nah, berarti di sini aja. Ya, nggak usah dua-duanya gitu. Jadi di sini Ctrl D, terus yang bentar, ini kan dia pakainya ini, kita lihat dulu aja satu-satu juga ya. Soalnya susah ya, nggak bisa aku. Nah, kalau di sini tutup dulu ininya di sini, terus nah, terus kalau di sini nah, di situ ya teman-teman ya. Terus ini script ini di JS ya, sorry. Ini ada ya, pokoknya ini di min.js ini juga sama. Nah, di sini juga sama. Nah, oke, udah. Ctrl S. Dan jangan lupa di save ya teman-teman ya. Nah, di sini coba kita reload. Nah, ini dia belum merubah apa-apa ya teman-teman. Kenapa? Karena kita melupakan sesuatu. Nah, sebentar. Nah, jadi kenapa masih error? Karena kita di sini, nih, teman-teman bisa scroll ke atas dulu. Nah, di sini kita di sini ada vendor. Nah, sedangkan di sini itu public ini, nah si ASB admin 2 ini ada di sini. Jadi vendor dulu. Jadi kita masuknya ke ASB admin 2 ini. Nah, ASB 2 ini ada di vendor. Jadi kita kekurangan yang namanya ASB admin 2 ya. Jadi teman-teman bisa di sini kalau misalnya ini teman bisa ALT klik kiri ya. ALT klik kiri. ALT klik kiri. Sama ini nih, di sini ya, di vendor di bagian CSS juga di sini nih.
Nah, maaf. Sini. Jadi di sini ALT klik kiri. Sorry. Enggak. Ini ALT klik, terus di sini ALT klik. Nah, di sini udah 2 ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tambahkan SB admin 2. Nah, ini SB admin 2 tambahkan slash, jangan lupa. Nah, Ctrl S. Nah, sama yang di bawah juga. Nah, di bawah itu di bagian tadi ya JavaScript-nya. Nah, di bagian JavaScript, nah di sini nih. Di sini kita klik ALT. Nah, ini. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya SB admin 2. Nah, SB admin 2 slash ya. Tadi mah nggak bisa ya teman-teman, sekarang alhamdulillah udah bisa ya. Oke, kita Ctrl S. Nah, coba kita belok lagi ke sini. Terus kita refresh. Oke, teman-teman, di sini udah keubah untuk bagian blank page-nya. Nah, selanjutnya udah sama yang ini sama yang lokal kita ya. Di ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk masukkan SP admin kita ke dalam Laravel kita ya, teman-teman ya. Sekarang kita mau sedikit kita kecilkan dari segi menu-menunya ya teman-teman. Karena kita akan membuat yang kita tidak perlukan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman balik lagi ke sini. Nah, di sini di yang ke 12 ini, nih, kita SB admin 2 blank ini diganti jadi, nah, jadi ini title. Jadi title itu yang ada di sini ya teman-teman ya. Yang ada di sini. Nah, jadi kita ganti jadi diganti di sini. Bentar. Bentar, coba kita refresh dulu. Sini kita ganti dulu. Nah, ini mau ganti si titelnya. Diganti jadi tugas dashboard. Nah, lanjut kita ke bagian yang ke-30 ini ya, 8. Bagian SB admin. Nah, bagian SB admin ini bagian yang di sini teman-teman ya. Bagian sini. Nah, kita ganti jadi manajemen tugas. Nah,
Nah, ini kita lihat, ini kita refresh. Nah, ini sudah terganti teman-teman ya. Nah, karena di sini aku nggak mau pakai yang namanya ini, jadi ini kita hapus, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini cukup M tugas saja. Oh, jadi berarti dia ada penutup si div-nya ya. Jangan lupa tambahkan penutup div-nya. Nah, kita refresh. Nah, dia sudah jadi M tugas aja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini tuh love ini tuh tertawa. Jadi kita mau ganti jadi emoticonnya itu jadi di bagian, kita ganti di bagian sini. Ikhlasnya. Nah, ini kita jadi pasfatah ya. Tas. Salah. Nah, kita save, terus kita balik lagi sini, kita refresh. Nah, dia hilang ya. Bentar, coba ngejar periksa lagi. Oh. Oh, kurang ini S-nya. Coba kita lagi refresh. Nah, ini sudah ganti ya. Nah, kita nggak mau fotonya itu miring ya teman-teman. Kita mau hilangkan dari si rotate-nya ini. Nah, ini kita hilangkan rotate-nya. Nah, jangan diputar dan biasa aja ya jadinya. Bentar, kita refresh lagi. Nah, dia sudah normal. Oke. Jadi teman-teman ya, lanjut. Di sini kita ke bawah ya. Nah, kita scroll ke bawah dari bagian sini. Nah, kita di sini ada nama interface. Nah, interface ini kita ganti jadi menu admin. Ya, kita ganti jadi menu admin. Nah, bukan menu admin, ini A-nya gede ya. Ini A-nya aku ganti jadi gede. Dah, Ctrl S. Nah, habis itu di sini kita refresh. Jadi udah ganti jadi menu admin. Nah, lalu di sini komponen. Nah, lalu di komponen ini kita akan pakai dua ini. Nah, lalu di page nggak usah ada yang namanya down ini ya di komponen. Nah, sekarang aku mau coba untuk ambil yang, bentar aku lihat baterai dulu. Ambil yang, nah itu ada komponen, berarti kita ambil yang bagian cards. Nah, ini ada yang namanya collapse. Nih, komponen, lihat nih, ini komponen. Nah, ini di sini. Nah, dari sini kita hapus. Nah, balik lagi ke sini, terus kita refresh.
Nah, dia sudah nggak ada. Balik lagi ke sini. Sama utilitiesnya juga ya. Ini untuk cara cepatnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita refresh lagi. Nah, udah nggak ada. Nah, selanjutnya. Oh, sama yang sama yang add-ons-nya dihilangkan, teman-teman. Dari sini sampai sini. Nah, ini dihilangkannya sampai page ya. Dari sini sampai page. Nah, coba kita refresh lagi. Bentar. Dia hanya menyisakan, oh berarti ini page ini ya, sampai divs ininya juga ya. Coba. Nah, kita refresh. Nah, dia cuma ada si chart sama tablesnya. Ya. Nah, di sini kita butuhnya 2 aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini kita edit untuk menu. Nah, ini menu admin, si chart ini jadi data user. Nah, kita bakal lagi sini terus kita refresh. Nah, ini sudah keganti ya teman-teman data user. Nah, di sini aku mau ganti ikonnya. Jadi, nah kalau user itu diganti jadi FA user. Nah, kita refresh. Nah, dia sudah mengganti jadi data user. Selanjutnya, lalu di bawahnya ada namanya table sini. Kita ganti jadi data tugas. Nah, coba kita buka lagi di sini. Kita reload lagi. Nah, dia sudah ubah jadi data tugas. Nah, selanjutnya ikonnya mau aku ganti jadi di sini ikonnya aku ganti jadi teks. Nah, kita buka lagi terus kita reload. Nah, dia sudah ganti ya jadi data tugas ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau tambahin menu admin. Nah, di sini kita mau tambahin menu karyawan. Ya, di sini kita mau tambahin menu karyawan. Nah, karena kita mau copy dari heading sampai data tugas. Nih, dari sini sampai data tugas. Sini. Ya. Copy. Terus di sini kita paste. Nah, di sini
di bawah si bentar tadi aja naruhnya di heading. Jadi aja paste ya. Ada 2 data tugasnya. Bentar. Oh, ini di sini nih. Ini kita ganti. Jadi nah, sekarang kita mau lihat lagi dulu, terus kita refresh. Nah, ini jadi ada lagi ya teman-teman ya di sini. Nah, di sini kita mau ganti. Diganti jadi nah, di sini kita ganti jadi menu karyawan. Nah, di sini aku maunya pakai caps lock ya. Menu karyawan. Nah, di sini juga, di sini menu admin lah. Udah admin aja berarti. Nah, udah nih. Udah nih menu karyawan, terus kita lihat dulu. Nah, sedangkan di data karyawan ini tidak perlu memerlukan data user. Kita hapus. Nah, hanya butuh data tugas ya. Di data karyawan itu hanya butuh data tugas. Nah, seperti ini. Terus kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya. Menu karyawan adalah data tugas. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada garis-garis ya. Nanti kita akan copy. Supaya enak dilihatnya. Namanya itu adalah divider ya. Nah, di sini adalah nih ketutup ya, namanya sidebar divider. Kita copy. Nah, kita tambahkan di atas menu karyawan. Nah, di sini kita refresh. Nah, supaya di atas menu karyawan ini ada garis ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini namanya ini adalah sidebar, teman-teman ya. Nah, ini navbar. Ini juga sudah responsif ya, teman-teman ya. Nih, kalau misalnya kita buka kayak gini tuh, ini juga sudah responsif ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita mau merapikannya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian si navbar ya. Kita ganti bagian navbarnya di bagian navbar di 118 di bagian sini. Di bagian top bar search, di bagian area bar di border ya. Bentar ya teman-teman. Nah, di sini. Bentar di sini. Soalnya ketutup ya, teman-teman ya. Nah, ini di bagian top bar search. Nah, top bar search ini yang ada di sini. Tuh. Ya. Terus kita tidak akan memerlukan ini. Nah, di sini dari formnya bisa kita hapus. Formnya. Nah, sini kita hapus. Nah, selanjutnya kita reload lagi. Nah, dia sudah nggak ada ya teman-teman ya. Nah, sekarang
kita tidak akan membutuhkan yang namanya nav item search dropdown. Ini kita tutup. Nah, jadi di sini udah gak ada juga di sini ya. Oh, kalau tampilannya di handphone. Nah, ini. Kalau tampilannya handphone di sini, ini search-nya. Nah, kita mau hapus. Nah, selanjutnya kita refresh dulu. Salah. Nah, udah kita refresh. Kita lihat tampilan sininya. Nah, udah nggak ada. Nah, sekarang di bagian sini ada bacaan nav item alerts ya. Nah, di sini juga kita mau hapus. Nah, nav item alerts ini, yang ini teman-teman ya. Nih, yang ini. Ini kita mau hapus juga di sini. Ya, nav item alerts. Hapus. Nah, sama message juga kita akan menghapusnya. Nah, kita refresh. Nah, udah nggak ada ya teman-teman ya. Bentar. Nah, selanjutnya di bagian sini juga kita akan menggantinya ya teman-teman ya. Nah, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, kita cari yang namanya Douglas ya. Di 123 di sini. Di nav item. Nah, nav item user information. Nah, di sini di bagian span kelasnya, nih Douglas ini kita ganti jadi nama teman-teman aja ini untuk nama sementara ya. Karena untuk langsung di sini nanti selanjutnya di part selanjutnya kita akan bisa membuatnya sesuai dengan nama datanya, nama user yang sedang login ya atau gitu. Najla IT. Nah, di sini Najla IT, terus Ctrl S. Terus jangan lupa di sini sama search-nya ya. Search-nya ini. Nah, di bagian search-nya image, profile and draw. Nah, di sini di image class-nya, nah di sini ditambahkan search ini. Nah, di sini berarti setelah search ini kita buat tutup kurung juga, terus ini buat yang namanya asset ya teman-teman ya, asset. Nah, di sini kita ketikkan asset ya. Asset itu standar ini. Nah, ininya aku cut ya. Ini aku cut dari sini sampai sini. Aku cut. Nah, di sini kita taruh di sini. Nah, udah. Kita save. Nah, di sini jangan lupa tambahkan dalam asetnya ini
di sini SB admin 2. Nah, coba kita share, terus kita refresh. Nah, ini sudah keubah ya teman-teman ya. Nah, ini sudah terubah. Selanjutnya, di sini aku mau ke bagian yang 119 ini. Nah, ini di bagian apa tadi? Bentar. Nah, di bagian div class ini, top verifier kita hapus. Nah, udah aku hapus. Nah, supaya dia buat menghilangkan garis ini. Kita reload. Nah, sudah nggak ada teman-teman ya. Nah, selanjutnya, bentar. Nah, untuk video selanjutnya, di sini kita akan mengganti kalau misalnya bagian sini diklik, itu ini ada beberapa nanti emang yang nggak akan kita pakai. Nah, di sini aku mau hapus si activity log ini. Ya, activity log ini ya. Nah, sorry. Nah, di sini kita hapus ya. Kita cari dulu namanya. Nah, di sini activity log. Nah, di atas settings. Nah, di bagian sini kita hapus. Nah, save. Terus jangan lupa teman-teman reload lagi di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah nggak ada, cuma ada menu profile, settings, dan logout. Nah, profile ini kita ganti jadi admin ya. Nah, di setting kita ganti jadi pengaturan. Nah, di sini di pengaturan tersendiri kita ganti untuk ikonnya. Nah, FA, nah ini FASFA Cox, FASM, FA, benar. Oke, udah benar. Nah, di sini. Nah, di sini karena kita nggak pakai gini, di sini aku mau pakai di sini tuh nanti ada statusnya itu ada karyawan sama admin. Ya, bentar. Jadi profile dulu coba. Profile. Nah, kita refresh dulu untuk si itunya apa sudah keganti atau belum. Kita reload. Kita klik lagi. Nah, sudah jadi untuk ganti namanya di pengaturan ya. Nah, sini kita mau buat si profile ini diganti itu jadi statusnya itu ada admin sama user ya. Sini kita ganti di sininya. Nah, di sini profile ini dihapus ya di bawah half-nya. Berarti di sini kita hapus. Nah, di sini kita mau pakaiin div ya. Div.
Nah, kita pakai div. Nah, di sini kita mau buat admin. Nah, buat admin. Nah, di sini kita mau pakein di dalam div-nya kita pakein kelas. Nah, kelasnya itu page. Nah, batch success. Nah, kita Ctrl S, data di save, terus kita reload ya teman-teman, reload lagi. Nah, sini. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, selanjutnya, kalau dia sukses, dia hijau, dan kalau misalnya dia danger, itu dia merah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di alert sini. Alert Bootstrap 4 ya. Nah, atau enggak di sini teman-teman bisa lihat nih. Tuh. Atau teman-teman bisa klik langsung di sini. Bootstrap 4. Nah, di Bootstrap 4. Nah, di sini kita mau perbaiki pakai di sini kita pakai Just TV content ya, content. Nah, Just TV content center, terus kita tambahkan juga di flag. Nah, Ctrl S atau di save ya. Terus teman-teman balik lagi ke sini. Terus teman-teman buka di sini. Ini. Terus kita refresh atau di reload ya. Kita lihat tampilannya. Nah, dia sudah ke tengah ya. Dia sudah berubah tampilannya. Nah, selanjutnya nih di Bootstrap 4 ini kita lihat atau enggak teman-teman bisa langsung aja di sini ketikkan Laravelnya aja https get bootstrap.com docs 4 docs 4.6. Nah, nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk warna-warnanya tuh.
Ini ada warna biru, ada abu-abu, ada green. Nah, di sini tadi aku pakai success, makanya dia warnanya hijau ya. Nah, di sini ada namanya badge. Nah, di sini badge. Nah, di badge ini juga ada banyak warnanya ya. Bentar ya. Sekarang kita akan membuat beberapa halaman user. Dan itu kan kita nggak mungkin kalau misalkan kita mau copy dari bagian sini, kan kita harus merubahnya satu-satu kayak tadi ya. Kalian teman-teman bisa ke sini, ke bagian research ya. Teman-teman bisa cari di bagian research. Bentar, research. Nah, di bagian research dia tuh ada view. Nah, di sini kita bikin satu folder ya. Nah, kita pakai folder namanya layouts ya. Layouts ya. Nah, menggunakan folder layouts ini itu untuk semua tampilan yang ada di folder kita itu. Nah, itu khususnya itu di dashboard dan simpannya itu dalam sini. Nah, di sini kita akan bisa pakai di halaman manapun kalau bisa pakai si folder layout ini. Nah, di dalam layout ini kita bikin file. Namanya, bikin filenya app.blade.php. Nah, app.blade.php kita enter. Nah, sekarang semua halaman yang ada di dalam dashboard ini, teman-teman Ctrl A, terus kita cut ya. Terus balik lagi ke app.blade ini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, ketika teman-teman buka dashboard sekarang nih, kita buka dashboardnya tadi ya. Nah nih, kita refresh. Nah, dia akan putih ya, hilang semuanya. Tidak terjadi apapun ya, karena kodenya itu sudah kita pindahkan. Nah, di sini caranya gampang. Nah, di dashboard teman-teman tinggal panggil dengan menggunakan extend-nya di sini. Extends name. Name-nya apa? Nah, dia namanya apa? Layout. .app atau teman-teman bisa slash. Dia tidak mau extension-nya. Nah, coba di sini layout app ya, app.blade.php. Di sini nah, jangan lupa di sini kayak ini. Nah, coba kita Ctrl S. Terus kita enter. Kita coba sekali lagi.
Nah, layout di view. Nah, berarti kita kurang pemanggilan namanya view ya, teman-teman ya. View. Nah, kita coba di sini tambahkan lagi views. Nah, coba kita reload lagi. Coba bentar ya. View. Bentar ya.